Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian hari Sabtu ba'da subuh ini, kita masih beriktikaf di Masjid Asmaul Husna. Insyaallah ghasyiyatuhumur rahmah. InsyaAllah Allah turunkan rahmat kepada kita yang alhamdulillah telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan janji Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dan sesungguhnya inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini maaf nih agak goyang-goyang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya di antara sekian salat yang disaksikan oleh para malaikat itu adalah salat subuh secara berjamaah. Ya, semoga ini semua menjadi amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab di yaumul hisab nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita mulai sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini dengan membaca surat An-Nazi'at ya. Saya supaya lebih mendalami makna An-Nazi'at ini, ada baiknya silakan ambil Quran ataupun di handphone masing-masing ada Quran, jadi supaya lebih juga kelihatan ngaji gitu ya, kelihatan ngajinya, oh megang kitab gitu ya. Jadi seolah-olah jadi dengan kita memegang kitabullah tersebut, insyaallah faman utiya kitabahu biyaminihi, akan Allah letakkan kitab amalan kita di sebelah kanan, insyaallah. Yang pakai handphone silahkan buka handphone juga. Ya, sama-sama kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, langsung sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا
كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ya, baik. Semoga kita baca surat An-Nazi'at. Kita ini mau paham kan? Kita mau paham tentang An-Nazi'at itu maksudnya apa. Yang pertama kali sebelum paham baca. Kalau sudah baca baru hafalin baru paham insyaallah. Ya. Itu urutannya. Dan begitulah para sahabat melakukannya. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Surat An-Nazi'at, ya. Salah satu dari ataupun urutan kedua dari juz amma, ya. Di juz 30 atau juz 30 sesudah surat An-Naba, ya. Jadi berjumlah 46 ayat dan turun di Mekah, Makkiyah,
yang bertema masih tentang keimanan, tidak jauh tentang keimanan. Namun di sini di surat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kisah. Kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Jadi Quran itu ceritanya semua banyakkan kisah. Inna fi qasasihim ibratul liulil absar. Sesungguhnya dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, jadi sebetulnya cerita Al-Quran itu banyakkan kisah. Makanya orang-orang kafir itu sering mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Jadi orang-orang kafir itu banyak mengatakan, wah, cerita dari Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng doang. Bahkan ada satu surat namanya surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ya. Kalau yang sering baca Quran, kalau khatam itu pasti ketemu namanya surat Yusuf. Isinya dari awal sampai akhir, atau mungkin 90% isinya cerita. Jadi makanya orang kafir itu sering mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Sungguh Quran itu cuma isinya dongeng-dongeng doang. Nah, gitu ya. Nah, bahkan dalam juz 30 sudah Allah punya cerita meskipun baru sepenggal, yaitu cerita Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa. Maaf ya, ada kesalahan ketik ya. Jumlah ayat 46, nanti kita bahas atau kita edit sebentar. Ya. Arti dari surat An-Nazi'at itu sebetulnya malaikat yang mencabut. Jadi dari kata-kata wan nazi'ati gharqa. Arti an-nazi'at itu sebetulnya mencabut. Nazi'at itu artinya mencabut. Ya, siapa yang mencabut? Ya malaikat. Nah, apa yang dicabut? Nah, tentu yang dicabut adalah ruh. Ya, ruh kehidupan. Tema utama pertama tentang kematian. Wah, udah ini ya. Awal buka aja udah temanya tentang kematian. Ini memang peringatan. Jadi gini loh. Biasanya surat dalam Al-Quran itu kata-kata pertama itu sudah menunjukkan dia itu atau surat itu peringatan keras. Ya, seperti misalnya ya, An-Naba itu kan santai bacanya. Makanya An-Naba itu banyak bercerita tentang penciptaan Allah. Kemudian misalnya An-Nazi'at itu memang awalnya sudah An-Nazi'at yang diangkat. Itu memang udah, kalau bahasa kita udah horor dari awal. Temanya udah horor dari awal, kematian. An-Nazi'at itu maksudnya. Temanya apa? Nah, di sini temanya banyak ya. Yang pertama tentang kematian, 5 ayat pertama, kemudian bagaimana hari berbangkit, kemudian bagaimana Allah ceritakan secara kilas tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Allah juga jelaskan tentang bagaimana kejadian hari kiamat, dimulai dengan kata-kata fa idza ja'atit tammatul kubra, itu semua tentang hari kiamat. Kemudian bagaimana orang yang, nah ini nih, orang yang melampaui batas dan yang menahan nafsunya. Jadi manusia itu akan terbagi di dalam dunianya itu, orang sesungguhnya cuma terbagi dalam 2 hal saja. Orang yang bisa menahan nafsu dan orang yang tidak bisa menahan nafsu, yang Allah sebut dengan tagha, melampaui batas. Jadi sebetulnya hakikatnya manusia ini sebetulnya didasari oleh dua hal saja, 2 yang membedakan. Apakah dia bisa mengendalikan nafsunya atau dia bisa menahan? Apakah dia tidak bisa mengendalikan nafsunya atau dia bisa menahan nafsunya? Cuma itu aja. Coba perhatikan, ya.
Bukan ini, perbedaannya bukan antara kaya dan miskin. Kaya dan miskin di mata Allah itu sama. Ya. Atau flexing ya, kalau misalnya sekarang tuh flexing ya. Ya. Di mata Allah sama. Tapi bahkan ada juga orang miskin yang nggak bisa menahan nafsu. Larilah ke judol, larilah ke pinjol. Itu kan nggak bisa menahan nafsu, sama aja. Yang penting adalah bisa menahan nafsu. Ya. Itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itu tema-tema tentang surat An-Nazi'at. Kemudian bagaimana asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu ada di dalam surat ayat 42-nya yang berbunyi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya kepada wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Itu aja pertanyaannya. Sampai sekarang masih nggak Bu orang nanya kapan sih kiamat? Ya kan? Jadi pertanyaan hari kiamat tuh ya kalau ngomong-ngomongin dari dulu sampai sekarang orang nanya kapan sih kiamat? Ya. Sampai dulu apa tuh? Kalau usia sekarang masih tahu deh, yang tahun 2012 ya. 2012. Karena 2012 itu katanya angka apa? Itu hari kiamat tuh katanya. Udah nunggu aja kapan sih kiamat? Ya. Jadi pertanyaan hari kiamat itu dari dulu. Nah, ada sedikit apa ya namanya? Istilahnya kisi-kisi dari Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan begini, antara kematianku dan hari kiamat itu seperti dua jari katanya. Antara kematianku dan hari kiamat itu seperti dua jari. Kan dekat kan? Nah, dekatnya seperti apa? Ya dekatnya dengan dibandingkan dengan umur bumi dan dunia ini. Umur bumi ini udah berapa puluh ribu tahun, berapa juta tahun yang lalu. Nah, maka kata Rasulullah, kematianku dengan hari kiamat seperti dua jari. Dekat. Udah jadi istilahnya kata Allah, udah itu hanya urusan Allah, kamu gak perlu tahu kapan hari kiamat. Ya. Ada pertanyaan, sebab ada pertanyaan begini, Ustaz, kita ini kan pada akhirnya akan mau hari kiamat. Udah ngapain sih kita? Udah ibadah aja terus di masjid terus, mau ngapalin Quran, baca Quran aja terus. Nggak begitu konsepnya. Ya, justru kata Nabi SAW, seandainya engkau tahu nih besok tuh hari kiamat, tetap nanam. Artinya apa? Kita disuruh untuk produktif. Bukan berarti kita tahu hari kiamat. Ya udah, tahu kiamat bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya. Masalah kapan terjadi, tahu usah diramal-ramalin udah. Ini bahkan di zaman para tabi'in juga, itu sudah diskusinya panjang gitu hari kiamat tuh. Kapan gitu. Ya. Sampai sekarang hari kiamat tanya juga. Nah, itu pertanyaan yang umum, makanya tidak salah dalam Quran itu dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan hari kiamat itu datang? Yang terjadi apa kalau orang kita meragukan? Yang terjadi nih kalau terus bertanya kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Yang terjadi kita akan meragukan hari kiamat. Jadi kalau kita, makanya pokok dari keimanan itu salah satunya adalah wal yaumil akhir. Udah percaya aja, ada gitu aja. Ya. Itu bukan urusan kita kapan datang. Baik ya. Sekarang kita bahas satu-satu ayat ini. Wan nazi'ati gharqa, ya, ini kata-kata yang tadi dicabut. An-nazi'at itu maksudnya mencabut. Maaf, saya pakai ini ya. Highlight. Oh ya, yes. An-nazi'at itu maksudnya mencabut. Gharqa maksudnya sebetulnya kerongkongan, tenggorokan. Gharqa hatta idza gharaqul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
Jadi maksudnya Fir'aun itu ketika mau dicabut nyawa itu sampai sudah tenggorokan, baru nyawa sudah sampai idza adrakahul gharaq. Gharaq itu maksudnya, gorko itu maksudnya kerongkongan, tenggorokan. Makanya kalau gorok kan ini. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau gorok itu bahasa Arab ternyata, gorko gitu. Jadi kalau orang nyawa dicabut, manusia dicabut itu pasti dari lewat dari kerongkongannya, tenggorokannya. Sehingga dia pasti sedang gitu, terakhir. Ya, miniatur mati apa? Tidur. Coba perhatikan, orang tidur pasti orang tidur itu kan, bedanya orang mati dengan orang tidur adalah sama-sama dicabut, cuman yang mati itu sudah dipegang sama Allah, sudah jauh, sedangkan yang tidur masih dipegang nyawanya, ya, sudah dipegang. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa rusilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi dia dipegang. Nah, pasti kalau orang tidur, perhatikan deh orang tidur ya. Batas antara dia sadar dan tidur, begitu. Jadi itu gorko maksudnya. Ya, wan nazi'ati gharqa. Jadi nyawa sudah dicabut. Nah, tapi kata-kata an-nazi'at itu mencabut nyawa dengan kasar. Nazi'at dengan kasar. Dengan apa ya? Kalau pisau itu cabutnya itu ibaratnya pisau tumpul. Gimana tuh? Pernah nggak ada mungkin kejadian? Saya pernah nemu tuh kejadian gorok kambing, pisaunya tumpul, salah. Panitianya, aduh, kasihan banget itu kambingnya. Dimarahin sama panitianya. Ya, walaupun kadang tidak sengaja. Nah, itu maksudnya. Nah, ini para mufassirin menggambarkan ayat pertama itu tentang kematian orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kematiannya secara kasar. Wan nazi'ati gharqa. Jadi an-nazi'at itu maksudnya adalah arwah orang kafir yang dicabut dengan paksa, kemudian dibenamkan ke dalam neraka. Itu menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat kecil dari Nabi SAW. Nah, jadi ada dua kematian di sini. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 28 dan juga nanti ada An-Nahl ayat 32. Beda 4 ayat. Nah, kematian itu Allah jelaskan orang-orang yang zalim itu adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ya, jadi orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zalim, zalimi anfusihim, yang menarik kata-katanya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berlaku zalim. Jadi gini, kalau ada dikatakan bagaimana Allah itu mencabut nyawa itu seseorang dalam keadaan berbuat maksiat. Allah nggak pernah berbuat zalim. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sama sekali Allah telah innallaha la zulman lil ibad. Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Gini, kalau dia dihukum tapi belum ada peringatan, itu zalim. Tapi kan ini sudah ada peringatan, sudah ada nabi, sudah ada petunjuk, nggak mau dipakai, maka orang itulah sesungguhnya yang zalim terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, nah ini kan namanya apa? Su'ul khatimah, ya. Ini nama su'ul khatimah. Nauzubillah, kita berdoa pada Allah dijauhkan dari su'ul khatimah. Nah, orang yang su'ul khatimah sebetulnya dia itu adalah zalimi anfusih. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Bukan Allah yang zalim terhadap mereka.
Oleh karena itu supaya nggak terjebak dalam su'ul khotimah, maka ini fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su'. Jadi ketika malaikat itu mencabut dirinya dalam keadaan zalim, dalam keadaan su'ul khotimah, lalu dia itu mengatakan, ma kunna na'malu min su'. Kok aku dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah? Aku gak berbuat kejahatan. Ya. Aku gak berbuat kejahatan. Katanya gitu. Itu bantahannya. Innallaha alimu bima kuntum ta'malun. Sungguh Allah tahu kamu lagi ngapain. Jadi gini Bu, maksudnya. Ya. Kerjaan manusia itu maksudnya sering ngebantah. Kalau bahasa sekarang tuh apa? Ngeyel, atau itu bukan bahasa anak Gen Z, itu ini denial. Itu bahasa anak Gen Z. Saya punya apa? Anak-anak Gen Z, jadi harus tahu juga bahasanya. Denial. Ya. Kerjaan manusia itu memang kerjanya membantah. Tapi masalahnya ngebantah di sini nggak bisa. Bala innallaha alimu bima kuntum ta'malun. Udah nggak bisa lagi ngebantah. Kamu itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, bagaimana menggambarkan lagi mati dalam keadaan su'ul khotimah? Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Surat Al-Anfal ayat 50. Nah, kalau ini yang paling parah. Ini gambaran betapa kematian itu apa ya? Kayak sudden death lah istilahnya. Aduh, benar-benar itu yang menentukan dari sekian puluh tahun hidup kita, ya, dari sekian puluh tahun kehidupan kita, itu yang paling menentukan cuma satu itu. Bagaimana kematian? Nah, kematian yang parah itu kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka melihat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir itu sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Pernah, mohon maaf ya, pernah lihat orang mau mati kayak begini? Ya? Nggak pernah. Ada yang kerja di ICU nggak? Ada nggak yang kerja di ICU? Saudara saya dari bapak itu kerja di ICU. Kerja di ICU. Dan dia cerita sama saya, bibi saya, bibi dari ya keponakan bapak lah gitu. Dari bapak saya gitulah, pokoknya saudara lah. Itu dia cerita, dia kerja di ICU Rumah Sakit Fatmawati. Jadi dia kalau namanya lihat orang mati udah sering gitu. Ya dia cerita lah ya. Orang mati itu macam-macam gitu. Ada yang teriak-teriak. Ya. Kalau di film doang ya mati begini. Nah gitu doang. Itu di film itu. Itu di film. Kalau di ICU, bahkan orang di ICU sendiri mati aja tuh udah yang gelisah, yang punggungnya begini-begini. Ya, saya teringat firman Allah ini. Oh, berarti saat itu, apalagi yang permusuhan orang kafir itu nyata dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita aja nggak bisa ngelihat. Kalau misalnya ya, kalau Bapak nih bisa ngelihat orang mati su'ul khotimah, takut nggak Pak? Masih takut kan? Semua udah pasti beriman nih. Cuma kita nggak bisa lihat. Padahal kata Allah, walau taro, seandainya kamu bisa melihat di masjid dari sholat subuh, dari shaf 1 sampai shaf terakhir itu ramai itu masih. Gak ada yang berani lagi. Kalau tahu ya. Kata Allah, kalau kamu tahu aja bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir itu, dipukul wajahnya, punggung mereka, gimana tuh? Wajahnya dipukul, makanya kalau kita orang mati itu, wah, meronta-ronta itu, ya kalau kita beriman sama Quran ya, kita percaya apa dikatakan oleh Quran, itu tempeleng gitu. Ya, kita aja nggak bisa ngelihat,
Makanya kata Allah, walau taro, seandainya kamu bisa melihat. Tapi sayangnya nggak bisa ngelihat. Kalau bisa ngelihat, ini semua penuh ini. Nggak ada yang berani maksiat lagi. Ya, begitu. Nah, yang kedua, wan nasitati nasta. Nah, kebalikannya. Bagaimana Allah mencabut nyawa tentang orang yang beriman. Bagaimana cabutnya? Dengan penuh kasih sayang. Nah, tadi di dalam surat An-Nahl 28, nah ini di An-Nahl 32. Nanti kalau lihat dalam mushafnya, silakan lihat, itu ayatnya berdekatan dalam satu halaman. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya, ini baru enak nih. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi Ibu, orang yang mati yang baik itu malaikat datang ngucapin salam. Assalamualaikum Pak. Mau cabut Jawa nih. Gitu. Assalamualaikum gitu. Ya. Iya, yaquluna salamun alaikum. Dia ucapin salam sama kita. Gitu ya, kita pasti mati ya. Ucapin salam, assalamualaikum. Inilah yaquluna salamun alaikum. Ucapin salam dia. Udkhulul jannah, bahkan sudah dikatakan masuklah engkau ke dalam surga. Itu bedanya. Jadi orang, makanya coba perhatikan ya. Pernah lihat bagaimana di medsos ya, orang-orang mujahidin Gaza, Palestina itu banyak meninggal dalam keadaan senyum. Keadaan senyum. Karena apa? Yaquluna salamun alaikum. Dia datang mencabut nyawa, dia katakan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Bisa ngeliat gak kita? Gak bisa. Kalau bisa, rame ini semua ini. Rame ini semua. Sayangnya kita gak bisa lihat. Kapan kita bisa ngelihat? Ya gak tahu. Kalau kita husnul khotimah, kita bisa melihat. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu nasib kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu tentang, nah Allah tambahkan lagi wasabihati sabaha. Nah, bedanya kalau yang ini matiinnya dengan cara keras, kasar, diworok. Nah, ini malaikat kerjanya dengan wasabihati sabha. Jadi ayat ketiga ini diturunkan, dia kematiannya cepat. Ya. Jadi kematian itu cepat. Ustaz, kalau gitu ini aja deh, matiin dalam keadaan hipertensi, itu kan stroke cepat mati. Enggak gitu. Itu yang kita lihat ya. Ada misalnya Ustaz, itu ada orang kafir mati mendadak cepat banget tuh. Loh, bukan prosesnya. Ada juga bahkan Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW meninggal juga dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit berhari-hari. Loh, itu nggak husnul khotimah dong. Insyaallah. Kok kita sampai ngomong seperti itu? Yang dimaksud dengan kematian itu saat nyawa dicabut dari kerongkongan. Dan ketika orang-orang beriman itu sabihati sabha, dengan cepat, seolah-olah nggak mau orang hamba Allah itu sakit dalam menghadapi kematian. Nah, itu maksudnya ayat ketiga. Wasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Ya. Fasabiqati, bukan awal ya. Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Jadi kerja malaikat itu tentang kematian sudah, ini tentang fasabiqati sabqa falmudabbirati amra, itu tentang mengatur urusan dunia. Kata Allah, malaikat itu makhluk yang taat, dan dia makhluk yang kalau kata sekarang tuh gercep, gerak cepat, nggak ada nunda-nunda, nggak ada.
Oh, malaikat kerjakan, turunkan hujan, maka langsung turunkan hujan. Nggak ada dia itu atau mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum. Nggak ada menunda pekerjaan yang Allah suruh walaupun sedetik pun nggak ada. Karena kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang selalu bertasbih kepadanya. Jadi nggak pernah tuh malaikat tuh unda-unda kerjaan. Kalau kita ya itulah ya subuh jam 6 zuhur jam setengah 3, asar setengah 6 ya. Maghrib kadang-kadang dijamak sama isya. Fal mudabbirati amro, dan juga untuk urusan segala dunia. Makanya Allah memuji malaikatnya dengan mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah. Segala puji bagi Allah, ja'ilil malaikah. Ini yang mengucapkan orang-orang yang beriman kepada Allah, ja'ilil malaikah. Kalau kita merasakan kehadiran malaikat yang membantu segala urusan kita, maka terima kasih kepada Allah. Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam surat Fatir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena bagaimana? Nabi itu sering dibantu oleh malaikat. Contoh yang paling ada bekasnya di dalam surat Al-Anfal. Bagaimana Nabi itu dibantu oleh malaikat ketika peperangan perang Badar. Jadi di peperangan perang Badar itu malaikat turun ya, membantu para kaum muslimin ya. Jadi idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu kulla banan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat untuk menenangkan orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat fadribu ya, menyuruh malaikat fadribu kafaru fadribu fawqal a'naq, pukul a'naq, pukul tengkuk belakangnya. Jadi malaikat mah nggak pakai pedang, dia suruh mukul, sekali mukul mati. Fauqal a'naq, pukul ininya apa namanya, tengkuk. Ya, fauqal a'naq, pukul. Nah, ketika selesai perang itu kan mayat-mayat orang kafir bergelimpangan. Nah, ketika mereka bergelimpangan, maka sahabat itu melihat itu orang-orang kafir itu matinya di sini hitam. Dan lalu sahabat bingung, ya Nabi itu kenapa itu? Padahal kita nggak nebas leher dia, nggak bunuh dia. Itulah yang dibunuh oleh malaikat. Itulah yang dipukul oleh malaikat. Sekali pukul mati. Ya gitu, itu kisahnya. Jadi ya ja'ilil malaikat, kita harus bersyukur kepada Allah yang menurunkan malaikat ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada malaikat itu sayap. Makanya gini ya, ini hati-hati Bu ya, yang punya anak perempuan. Itu dalam agama Yahudi itu dikatakan, bahkan Nasrani apa yang pasti Yahudi. Jadi malaikat itu disimbolkan sebagai anak Tuhannya yang perempuan. Jadi punya sayap. Jadi kalau dulu ada tuh film Bidadari ya. Yang bidadari itu yang pakai sayap, itu sebetulnya penistaan terhadap Allah. Jadi dikatakan malaikat itu anak Tuhan perempuan, pakai punya sayap, bidadari. Bidadari bahasa ininya apa? Angel.
Itu sudah pelecehan terhadap ketauhidan kita. Ya, malaikat itu punya sayap bukan cantik. Kita nggak tahu malaikat itu bagaimana rupanya karena kita nggak bisa melihat. Kapan kita bisa melihat? Nanti kalau mati dulu. Datang pas lagi mati dalam keadaan salam apa seram. Itu baru kita ngelihat. Rasulullah aja nggak bisa ngelihat. Ya, dia lihat pas lagi malaikat bantu dia, ininya udah pada tengkuknya udah pada hitam. Nah, itu hati-hati ibu ya, yang punya anak perempuan tuh senang sama bidadari pakai sayap, itu sebetulnya pelecehan. Ya itu ya. Ajnihati matna wa thulatha wa ruba'. Dia punya sayap 2, 3 atau 4. Sayap itulah yang membuat dia itu cepat untuk bergerak. Itulah malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ya suka-suka Allah untuk menambahkannya kepada yang Allah ciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi gitulah. Sungguhnya ini semua adalah menceritakan bagaimana kuasa Allah untuk ini adalah kematian yang Allah utus malaikat, dan yang keempat kelima ini adalah kehidupan. Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Ini semua adalah kehidupan yang Allah atur melalui perantara malaikat. Dan berarti Bapak Ibu sekalian, ini kematian, ini kehidupan. Maka kematian dan kehidupan nggak ada usaha sedikit pun dari kita. Kita nggak punya la haula, maka sering kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kematian kehidupan kita itu tidak ada kekuatan kecuali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah khatimah pertemuan kita tentang an-naziat ini. Bagaimana Allah menyimpulkan tentang kematian bagi orang yang zalim begitu mengerikan. Kemudian bagaimana lemah lembutnya malaikat itu ketika mencabut nyawa orang beriman. Dan kita belajar bagaimana kita beriman kepada malaikat sebagai makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semoga kita di akhir ini kita menjumpai malaikat dalam keadaan berkata salamun alaikum. Ya. Salamun alaikum. Semoga nanti kita juga jawab dengan waalaikumsalam. Ya, Bapak sekalian, itu saja dulu pertemuan pertama. Sila kita lanjutkan dengan mungkin tanya jawab. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suratnya kan mengenai sahabat menanya Nabi mengenai kapan kiamat. Yeah. Kiamat itu urusan Allah. Kan jawabnya gitu Pak. Yang saya pertanyakan, kalau kiamat itu ini kalau kita bayangkan sejak Nabi Adam sampai sekarang kan belum kiamat. Gimana kalau saya usulkan kiamat setempat aja Pak? Seperti misalnya Yahudi itu dikasih kiamat aja ya Pak, orang Yahudinya gitu. Itu pertanyaan pertama. Itu waiting listnya terlalu lama itu Pak Ustadz. Kalau orang haji kalau menunggu kiamat kan waiting listnya terlalu lama ya. Sejak Nabi Adam ya kan sampai sekarang belum kiamat. Yang pertanyaan yang ini saya komentar aja Pak. Memang kalau saya lihat itu orang meninggal itu ada yang senyum meninggalnya ada Pak. Ada orang yang meninggalnya itu kayak dikejar setan Pak, takut gitu. Nah, itu ya Pak, itu tergantung imannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi diceritakan bahwa malaikat dalam cabut nyawa itu ada yang dibawa terus yang meninggal dan ada yang dikembalikan. Nah, kita tidak tahu tentang hal itu bagaimana terjadinya, kapan dan terjadinya. Kecuali kalau dikembalikan ya kita berpikir kita tidur nanti dengan harapan dikembalikan. Yeah. Bagaimana dengan orang yang
hafal, sudah ngantuk, enak sekali tidurnya. Tapi sebelum tidur, dia tuh berniat, nanti malam saya akan bangun sholat subuh, lalu mau pergi ke kajian subuh, sholat subuh ini. Tapi ternyata saat itu tidak kembali, karena nyawanya ambil terus, nggak pulang. Nah, bagaimana dengan niat orang tersebut dalam proses takabur maut? Mungkin ada penjelasan di Al-Quran atau Sunnah. Terima kasih. Ya udah, mungkin ibu-ibu apa? Sudah? Udah ya? Udah kali? Ya, baik. Ini yang menarik ini usulan Bapak. Kalau bisa diusul kepada Allah, saya usul juga. Kiamat sebagian. Kayak kiamat di Israel ya. Udah di Israel dikiamatin aja lah ya. Kalau boleh sih boleh kan. Tapi gini Pak ya, saya nggak bisa jawab kenapa ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala juga dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Jadi kalau Nabi aja disuruh ditanya kapan hari kiamat, Nabi suruh jawab cuma innama 'ilmuha 'indallah. Ya, itu urusan Allah katanya. Apalagi saya nggak bisa jawab. Cuman maksudnya saya bisa ngambil hikmah begini, ambil hikmahnya aja. Ya, kalau kita ambil hikmahnya boleh. Tapi kalau kenapa, nah itu Nabi aja suruh jawab, ya udah itu urusan Allah gitu ya. Saya juga bisa jawab apa-apa juga gitu. Jadi gini, kita ambil hikmahnya aja. Yang pertama ya, kalau kiamat sebagian ataupun kiamat Allah membumi hanguskan Israel sekarang begitu saja. Lalu di mana nilai jihad itu? Satu hal yang nggak bisa ataupun yang luput dari umat Islam adalah semangat jihad. Karena jihad itu adalah bagian dari ibadah dalam Islam, sama seperti sholat. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Seolah-olah Allah ini pengen menjadikan Israel ini sebagai ladang jihad orang mukmin. Kan kita nggak ada ladang jihad lagi. Di Indonesia nggak ada jihad. Ya inilah jihad kita. Lah kita nggak bisa ke sana Ustaz, usahain orang Gaza aja, ya udah jihad dengan harta kita. Karena kata Allah jihadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Nah ini yang seolah-olah nilai jihad itu dikandangkan. Dulu seandainya Belanda masih menjajah kita, pertanyaan kita, mana lebih utama, dengerin ceramah apa berjihad melawan Belanda? Kalau itu seandainya kita hidup di tahun 45, mana lebih utama? Duduk di sini atau jihad perangi Belanda? Nah itu pelajaran-pelajaran itu nggak ada sekarang. Ya, makanya Allah ngisahkan satu makhluk yang namanya Yahudi itu untuk ladang jihad buat kita. Karena sebetulnya surga itu am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Am hasibtum, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum jelas di antara kalian siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Ambil hikmahnya gitu. Terus kalau masalah ngantri waiting list, kan Allah udah jelas, Rasulullah sudah jelaskan tentang itu ya. Ya. Ini bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
hisabnya dimudahkan. Bahkan begini, diceritakan dalam sebuah hadis, hisabnya orang mukmin ketika dipanggil dia orang mukmin, kemudian Allah mengatakan, udah ini mah nggak perlu, udah langsung. Makanya doa Nabi SAW apa? Ini doanya nggak pernah, doanya ini kita jarang hafal, tapi doa ini sering dikumandangkan oleh Nabi SAW dalam surat Al-Insyiqaq tadi. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Begitu. Makanya kalau kita hisab yang mudah. Cara hisab yang mudah apa? Jangan banyak ngumpulin duit. Ngumpulin duit buat infak sedekah, ya. Karena kalau kita banyak ngumpulin duit, hisabnya susah, Pak. Susah hisabnya, ya. Karena kata Nabi SAW, orang yang paling gampang dihisab itu orang miskin yang taat kepada Allah. Apa yang mau dihisab coba? Gak ada. Makanya paling gampang kita kepada anak kita mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Ya, jelas saya. Tadi tentang kematian tadi, niat. Ya, tidur itu adalah kematian mini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang memegang nyawa manusia sampai kematian. Dan ketika dia tidur, wallati lam tamut fi manamiha, dia tidur dalam keadaan mati. Jadi Allah mengatakan tidur kita adalah mati kecil. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan itu nyawanya itu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan pada saatnya. Bedanya itu doang. Makanya orang yang gini, sebetulnya nih saya belum dapat juga nih. Saya belum dapat juga yang seperti ini. Sebetulnya tidur itu bukan kuantitas 8 jam yang penting, tapi nyenyaknya, pulasnya. Kalau diceritakan Nabi itu tidur itu sedikit, 2-3 jam, tapi pulasnya pulas bener. Tapi sayangnya kita tidur itu sebelum tidur WA dulu, nonton YouTube dulu, akhirnya mimpi. Ya, akhirnya mimpinya yang aneh-aneh lagi, jadi tidurnya nggak nyenyak. Nah, tadi makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana Nabi itu, kata Aisyah, sering melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Karena khawatir apa? Khawatir tidak bangun sebelum subuh, tidak sempat. Itu Nabi aja khawatir seperti itu. Nabi nggak khawatir nggak sholat subuh. Kalau kita kan khawatir nggak sholat subuh. Kalau Nabi khawatir tidak bisa nanti sholat witir. Pada sholat witir itu yang derajat kesunahannya itu lebih dekat dengan sholat wajib. Jadi nggak ada salahnya kita juga sholat witir 3 rakaat. Lalu bagaimana kalau kalau tidur mati? Ya banyak kasusnya, banyak. Tetangga saya juga ada. Tetangga saya satu RW itu sama. Dia waktu itu sama suaminya tidur berdua, ya, Terus suaminya, ini kejadian nyata. Suaminya kan istrinya biasa bangun jam 3 sholat ya gitu ya. Dan istrinya ini ngafalin Quran setoran ke saya. Udah 3 juz, alhamdulillah udah 3 juz. Setoran ke saya. Pas lagi udah selesai setoran, udah tamat setorannya, juz ke-1 ketika itu. Kemudian dia tidur berdua. Nah jam 3 kan istri bangun, suaminya biasalah mengeliat ya.
Nah suaminya tuh kok jam 3 nih ibu belum bangun gitu. Kok belum bangun? Biasanya bangun. Padahal pas lagi malamnya bercanda-canda. Biasa bercanda-canda sama anak, ngumpul di ruang keluarga tidur. Biasa. Jam 3 nggak bangun, gedor-gedor rumah saya lah. Ustaz, ini kok nggak bangun? Ya saya samperin ke sananya. Saya urat nadinya saya pegang gitu, napas. Udah nggak ada, udah lewat. Lah, tadi tidur bareng saya. Banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian nggak dibalikin lagi. Ya. Jadi ya itulah gunanya berdoa sebelum tidur, dan itulah gunanya tidak bermaksiat sebelum tidur. Makanya Bapak jangan coba-coba scrolling YouTube apa macam-macam, ntar ketemu yang agak aneh-aneh gitu ya. Udah fokus mau tidur, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena sudah fokus baca itu. Jangan scrolling udah. Ya, gimana? Niat yang dia. Ya niat insya Allah sudah tertunaikan insya Allah ya. Ya tapi kalaupun niat kita juga harus mengupayakan itu tetap terjadi ya, insya Allah. Ya gitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.